Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil evaluasi kami di SMA As-Samadiyah. Langsung saja pada presentator pertama, yaitu Lutfi Hasan. Baik, di sini ada visi misi sekolah SMA As-Samadiyah. Visi sekolah SMA As-Samadiyah yaitu unggul dalam berprestasi dan berakar pada nilai-nilai akhlakul karimah dan budaya bangsa. Dan di sini ada misi sekolah SMA As-Samadiyah. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tujuan masyarakat dan perkembangan iptek dan imtak. Yang kedua, meningkatkan prestasi dalam bidang ekstrakurikuler sesuai dengan prestasi yang dimiliki. Terus yang ketiga, menyelenggarakan program pendidikan yang senantiasa berakar pada sistem nilai kepesantrenan, adat istiadat, agama dan budaya masyarakat dengan tetap mengikuti perkembangan dunia luar. Di sini ada prestasi sekolah 5 tahun terakhir di SMA As-Samadiyah. Yang pertama, juara 1 bidang ekonomi se-Suramadu yang diadakan oleh kampus STKIP PGRI Bangkalan pada bulan Maret 2022. Terus yang kedua, juara harapan 1 bidang ekonomi yang diadakan oleh kampus Universitas Trunojoyo Madura pada bulan Oktober 2022. Dan di sini ada sarana dan prasarana di SMA As-Samadiyah. Ada yang pertama ruang kelas, terus kantor, ruang kepala sekolah, ruang TU, ruang ibadah, aula, UKS, ruang OSIS dan toilet, terus lab komputer, perpustakaan, lapangan dan parkiran. Pembiasaan di sekolah As-Samadiyah yang pertama yaitu menjaga kebersihan dengan membentuk jadwal piket, baik piket kebersihan kelas, halaman sekolah, ruang guru, dan juga kerja bakti. Yang kedua yaitu berdoa dan mengucapkan salam pada jam pertama dan ketika hendak pulang di jam terakhir. Yang ketiga yaitu sholat duha bersama yang dilakukan setiap hari, disiplin dalam mengatur segala hal yang mencangkup pembelajaran, seperti datang tepat waktu dan memenuhi peraturan yang berlaku. Kerjasama yang pernah dilakukan SMA As-Samadiyah yang pertama, kerjasama dengan STKIP PGRI Bangkalan dalam pelaksanaan PLP 1 dan PLP 2. Yang kedua yaitu Puskesmas Burneh dalam pemeriksaan kesehatan. Yang ketiga yaitu dalam bidang keamanan dan pendidikan anti narkoba dengan Polsek Burneh. Yang keempat yaitu pelatihan tentang PBB dengan TNI Koramil Burneh. Yang kelima yaitu penerbitan buku dengan Airlangga. Yang keenam yaitu Universitas Widyagama Malang dalam penjaringan mahasiswa baru. Selanjutnya adalah struktur organisasi, merupakan suatu susunan tiap dalam organisasi baik secara posisi maupun tugas, demi mencapai tujuan bersama. Berikut merupakan struktur organisasi dan deskripsi masing-masing tugas di SMA As-Samadiyah. Yang pertama ada komite sekolah, yaitu Bapak Dr. Andes Halili bertanggung jawab menyusun AD atau ART, mengkoordinir dan mengawasinya. Dan ada kepala sekolah, yaitu Ibu Nur Fauzia SOSI, bertanggung jawab atas pengembangan dalam melaksanakan program kurikulum pembelajaran. Dan juga ada kepala tata usaha, yaitu Bapak Hendra Kurniawan VSPD, bertanggung jawab menyusun program kerja tata usaha sekolah. Dan ada wakil kepala sekolah, yaitu Bapak Junaidi SE. Urusan sarana dan prasarana itu ada Bapak Khairul Anam SPD, bertanggung jawab melakukan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat di bidang sarana dan prasarana. Dan urusan humas itu ada Ibu Siti Syafiatun SAG. Urusan kurikulum itu ada Bapak Junaidi SE. Urusan kesiswaan dan bendahara itu ada Bapak Hendra Kurniawan VSPD yang bertanggung jawab menyusun program pembinaan
pengarahan, pengendalian kegiatan-kegiatan OSIS atau siswa, serta bertanggung jawab mengelola keuangan yang terdiri dari gaji pendidik dan tenaga pendidik. Koordinator bimbingan konseling itu ada Ibu Siti Hamimah SPD, bertanggung jawab menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang hubungan masyarakat. Dan juga ada wali kelas atau guru dan juga karyawan, dan yang terakhir itu ada siswa dan siswi. Dan kegiatan seremonialnya berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan wali wakil kepala sekolah bidang kurikulum Bapak Junaidi SE. Kegiatan seremonial yang ada di SMA Asomadiah itu adalah perayaan hari-hari besar seperti peringatan Hari Santri, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, peringatan Hari Pahlawan, halal bihalal, Hari Guru, upacara bendera pada hari tertentu, dan acara wisuda. Next, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang diterapkan oleh SMA Somadiah yaitu pramuka yang dilaksanakan pada hari Sabtu 1 bulan sekali, dan Hadrah Al-Banjari yang dilaksanakan pada hari Minggu 1 bulan sekali, dan juga futsal khusus untuk putra. Next, karakteristik siswa. Menurut hasil observasi dan pengamatan yang saya temukan, terdapat berbagai karakteristik siswa dan siswi SMA Somadiah Burneh. Para siswa tidak sulit untuk diatur. Terkadang ada siswa yang kurang disiplin dalam hal seragam, seperti tidak memakai sepatu. Kemudian hal tersebut diatasi dengan memberikan sanksi. Namun secara keseluruhan, para siswa mengalami peningkatan yang lebih positif baik terutama dalam hal kedisiplinan. Next, rata-rata jumlah siswa per kelas. Jumlah rombel yang ada di SMA Asomadiah terbagi menjadi 6 rombel, dan jumlah keseluruhan siswa-siswi SMA Asomadiah itu sebanyak 173 yang terdiri dari kelas 10A 30 siswa, 10B 36 siswi, 11A terdiri dari 24 siswa, 11B 35 siswi, 12A 9 siswa, dan 12B terdiri dari 39 siswi. Jadi kelas A itu dikhususkan untuk putra, dan kelas B itu dikhususkan untuk putri. Karena itu sistem pondok, jadi untuk putra dan putrinya itu dipisah menjadi 2 kelas. Yang selanjutnya adalah bentuk evaluasi belajar siswa. Evaluasi belajar siswa yaitu menggunakan refleksi ulangan, yaitu dengan bentuk tanya jawab untuk memastikan bahwa siswa itu paham atau tidak. Dan evaluasi selanjutnya adalah ulangan, ujian, dan ujian sekolah untuk kelas 12. Adapun evaluasi belajar siswa dalam hal kehadiran dengan dilakukannya SP, bahkan dengan pemanggilan orang tua. Dan model strategi pembelajaran yang digunakan yaitu menggunakan presentasi dan ceramah. Dan media pembelajaran yang digunakan yaitu proyektor, permainan atau game, dan papan tulis. Dan model perangkat pembelajaran di Asomadiah adalah LKS dan buku paket yang tersedia di perpustakaan. Dan kesulitan atau permasalahan yang pernah dialami oleh guru yaitu ketika siswa tidak mengerjakan tugas atau tidak tepat waktu dalam mengerjakan tugas, dan ketika siswa itu tidur di dalam kelas. Jadi menurut kelompok kami, keunggulan dari SMA Asomadiah walaupun SMA swasta, siswanya dapat menyaingi SMA yang dari negeri. Seperti contoh, mereka bisa memenangkan juara 1 bidang ekonomi Sesuramadu yang diadakan oleh kampus STKIP PGRI Bangkalan, dan juga bisa mendapatkan juara harapan 1 dalam bidang ekonomi yang diadakan oleh Universitas Trunojoyo Madura.
Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.